Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, berjumpa lagi bersama Pakai Jus Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 12 SMA, SMK, dan MA, yaitu pada materi statistika dan submateri ukuran pemusatan data, yaitu pada mean atau rataan. Oh iya, untuk mempermudah pemahaman para sahabat mengenai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya para sahabat menonton video-video kita yang sebelumnya yang tersedia pada link pada deskripsi di bawah. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data khususnya pada mean atau rataan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selain itu, diharapkan kalian juga nanti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang nilainya cenderung memusat untuk gambaran data yang diambil dari sampel dan mewakili populasinya. Kemarin kita sudah membahas mengenai data, jenis-jenis data, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Kali ini kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata. Kemudian selanjutnya nanti adalah median atau nilai tengah, dan video selanjutnya yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Tetapi kita akan mereview ulang pelajaran waktu SMP mengenai rataan pada data tunggal. Sebagai contoh, nilai rapot seorang siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut. Tentukan rata-rata dari nilai rapot tersebut. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini, kita ingat kembali bahwa rumusnya adalah semua data dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya n. Banyaknya n adalah banyaknya data. Di sini datanya ada 10. Kemudian kita jumlah 7 ditambah 8 ditambah 8 dan seterusnya dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 74 dibagi 10 sama dengan 7,4. Oke, selanjutnya kita sudah siap untuk melanjutkan materi untuk mencari rataan pada tabel distribusi frekuensi. Untuk yang pertama, kita akan melihat contoh soal pada tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Seperti ini contohnya, tentukan rataan hitung data berikut. Di sini diberikan datanya berupa tabel distribusi berbentuk horizontal. Maka untuk menyelesaikannya adalah langkah pertama, kita ubah tabel tersebut menjadi bentuk vertikal seperti ini. Sama saja 3, 4, 5, 6, 7 kemudian frekuensinya. Kemudian kita jumlah di sini. Jumlah frekuensinya ada 20. Kemudian untuk mencari rataan pada tabel distribusi frekuensi baik tunggal maupun berkelompok adalah sebagai berikut. Sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Ini maksudnya adalah frekuensi dikalikan dengan Xi-nya, datanya. Kemudian nanti setiap kelas dikalikan seperti itu, kemudian dijumlah. Seperti ini, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, 7 dikali 4 hasilnya 28, dan seterusnya sampai 7 dikali 4 hasilnya 28. Kemudian hasil perkalian ini kita jumlah. Hasilnya adalah 104. Tinggal kita substitusi ke dalam rumus. 104 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 5,2. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai menghitung rataan pada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Sebagai contoh soal sebagai berikut. Dari 80 orang guru yang mengikuti workshop teknologi informasi dan komunikasi, dikelompokkan berdasarkan umur menjadi 5 kelas seperti terlihat pada tabel distribusi frekuensi berikut. Maka tentukan rata-rata umur guru yang mengikuti workshop tersebut. Ini tabel distribusi frekuensinya. Maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita ingat kembali rumus mengenai
dari rataan untuk tabel distribusi frekuensi, yaitu sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Di sini yang kita butuhkan adalah sigma Fi dikali Xi, jumlah dari perkalian antara frekuensi dan titik tengah. Tetapi permasalahannya di sini adalah menggunakan interval, tidak ada titik tengahnya. Maka nanti akan kita cari titik tengahnya. Terlebih dahulu kita cari jumlah dari frekuensinya. Kita hitung, kita jumlah 25 tambah 21 ditambah 18 tambah 12 ditambah 4, hasilnya adalah 80. Kemudian selanjutnya kita cari titik tengahnya dari setiap kelas. Caranya adalah batas atas setiap kelas ditambah dengan batas bawah setiap kelas dibagi dengan 2. Seperti ini, 34 ditambah 30 hasilnya 64 dibagi 2 hasilnya adalah 32. Maka nanti akan kita letakkan di sini di titik tengah. Dan hasilnya yang lain adalah seperti ini. 37 dari 39 ditambah 35 dibagi 2. Kemudian 44 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 42. 49 ditambah 45 dibagi 2 hasilnya adalah 47 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kita mengalihkan frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Kita kalikan, maka hasilnya adalah seperti ini. 25 dikali 32 800 hasilnya. 21 dikali 37 hasilnya adalah 777. Dan 42 dikali 18 hasilnya adalah 756. Dan seterusnya, kemudian kita jumlah 800 ditambah 777 ditambah 756 ditambah 564 ditambah 208 hasilnya adalah 3105. Jika sudah semua informasi yang kita butuhkan sudah tersedia, tinggal kita substitusi ke dalam rumusnya. 3105 dibagi dengan 80, hasilnya adalah 38,81. Itu adalah mencari rataan pada tabel distribusi frekuensi yang berkelompok. Oke, selanjutnya kita akan mencari rataan pada histogram. Diberikan soal seperti ini. Berat badan siswa pada suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar tersebut. Tentukan rataan berat badan siswa kelas tersebut. Maka untuk penyelesaiannya, kita selalu berpatokan kepada rumus dari mean atau rataan, yaitu sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Maka di sini dibutuhkan adalah titik tengah dikali dengan frekuensi. Karena di sini menggunakan tepi bawah dan tepi atas, maka kita cari terlebih dahulu titik tengahnya. Kita buat tabel. Kemudian kita cari titik tengahnya dengan cara tepi atas ini ditambah dengan tepi bawah dibagi dengan 2. Sebagai contoh untuk kelas yang pertama, 52,5 ditambah dengan 49,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 51. Kemudian kita letakkan pada tabel seperti ini. Maka titik tengah dari kelas pertama adalah 51. Kemudian titik tengah pada kelas kedua 55,5 ditambah 52,5 dibagi 2 hasilnya adalah 54. 58,5 ditambah 55,5 dibagi 2 hasilnya adalah 57. Kemudian yang terakhir 64,5 ditambah 61,5 dibagi 2 hasilnya adalah 63. Selanjutnya kita masukkan frekuensinya. Setiap kelas, untuk kelas yang pertama adalah 6 di sini. Kemudian yang kedua 14, yang ketiga 18, yang keempat 10 dan yang terakhir 4. Kemudian kita jumlah frekuensinya 52. Kemudian kita mencari sigma Fi dikali Xi. Maka kita kalikan 6 dikali dengan 51. Hasilnya adalah 306. Kemudian 14 dikali dengan 54, 756. Kemudian 18 dikali 57, 1026. Dan seterusnya. Kemudian hasil perkalian ini kita jumlah. Hasilnya adalah
2940. Kemudian kita substitusi ke dalam rumusnya. 2940 dibagi dengan 52. Hasilnya adalah 56,54. Untuk mencari rataan pada histogram, tampilan histogram tidak selalu seperti ini, menggunakan tepi atas dan tepi bawah. Tapi kadang-kadang juga ada yang langsung menggunakan titik tengah seperti ini. Jika diberikan histogram seperti ini, maka tinggal langsung saja kita buat ke dalam tabel seperti ini. Tidak perlu lagi mencari titik tengahnya karena sudah ada. Langsung saja nanti 28 dikali 13, kemudian 31 dikali 17. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi tidak perlu susah-susah mencari titik tengahnya karena sudah disediakan. Baiklah, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai statistika khususnya pada ukuran pemusatan data, mean atau rataan. Jika kalian merasa konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, share, serta komen yang membangun, serta subscribe bagi yang belum subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.